mendampingi sekolah dari satu sekolah ke sekolah lain untuk sampai ke tingkat adiwiyata kota, provinsi, nasional, mandiri, dan yang ke tingkat ASEAN. Adiwiyata adalah program atau apresiasi yang diberikan oleh pemerintah kepada sekolah-sekolah yang sudah berhasil melaksanakan gerakan peduli berbudaya lingkungan. Adiwiyata ini lebih kepada pembentukan habit, pembiasaan, tingkah laku. Pertama adalah di kebersihan. Yang kedua di pengelolaan sampah. Yang ketiga adalah aspek penghijauan. Bagaimana kita mampu meminimalkan penggunaan energi listrik, air. Halo Sobat YBHK, kembali lagi bersama saya dengan Febri dalam podcast sukses bersama YBHK. Hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau ini terkenal di sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan program Adiwiyata di sekolahnya. Nah, penasaran kan siapa beliau? Yuk kita kenalan. Boleh diperkenalkan Bu? Baik, selamat pagi, salam kenal, salam jumpa dengan saya Norovika. Saya aktivis kegiatan-kegiatan lingkungan dari Yayasan Laskar Pena. Yang aktivitas harian saya adalah silaturahmi, mendampingi sekolah dari satu sekolah ke sekolah lain untuk sampai ke tingkat adiwiyata kota, provinsi, nasional, mandiri, dan yang ke tingkat ASEAN. Seperti itu. Wah, provinsi dari kota, provinsi, nasional, sampai ke nasional, sampai mandiri, sampai ke tingkat ASEAN. Sampai ke tingkat ASEAN. Betul kan? Tadi saya katakan bahwa beliau sudah memiliki kiprah sebagai aktivis di program Adiwiyata ya Bu. Sudah berapa lama Bu kira-kira? Kalau untuk itu dari 2016 saya mulai 2016. Sampai hari ini. Berarti sekitar 8 tahun lah ya. Betul. Luar biasa. Nah, kita akan mengulik sedikit nih tentang Adiwiyata. Sebelum itu, boleh dong Bu Ibu sharing kegiatan Ibu sebelum menjadi aktivis dari Adiwiyata. Baik, saya awalnya basic saya adalah guru. Wah. Tapi saya tidak diterima jadi guru. Wah, jadi saya lulusan dari SPG 5 Jakarta, lulusan dari IKIP Muhammadiyah, S1-nya di Jakarta juga. Tapi memang dari awal tahun sampai saat ini belum pernah mengajar di pendidikan formal. Jadi setelah lulus saya masuk ke sebuah lembaga training untuk menjadi trainer. Saat itu menjadi trainer untuk program metode belajar. Berlanjut dari lulus sampai ini saya beralih dari satu yayasan ke yayasan, dari satu dari satu lembaga ke lembaga lain, dan memang fokus saya masih di training. Jadi training untuk kegiatan pelatihan guru. Sampai akhirnya saya tadi menyebutkan ya, tersesat di jalan yang benar. Mengenal program Adiwiyata itu ketika saya berkenalan dengan salah seorang teman yang pada saat itu bekerja di Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Selatan. Di sana beliau mengatakan, Bu Ika, bagaimana kalau Bu Ika bantu kami di untuk menggolkan SMA 34 dan SD Tarakanita 3. Saat itu mereka maju ke tingkat mandiri. Ya, Bapak Ibu paham saya belum tahu apa-apa karena hanya basic saya sebagai trainer sudah terbiasa dengan berbicara atau melatih guru-guru. Diminta untuk ke program lingkungan yang saat itu sama mungkin dengan Bapak Ibu saat ini, yaitu masih nol dengan program lingkungan. Saya bisa nggak ya seperti itu. Tapi ternyata tadi
karena kita sama-sama belajar, pihak sekolah belajar, saya belajar, Sudin juga belajar, karena pada saat itu memang belum ada aturan yang resmi seperti apa, sistem yang resminya seperti apa untuk penilaian. Maka tadi saya juga mau belajar, dan hasilnya di tahun 2016-2017 awal, kami Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Selatan berhasil mengantarkan SD Tarakanita 3 dan SMA 34 meraih prestasi peringkat ya. Kalau di Adiwiyata tidak ada juara, tapi peringkat 5 dan peringkat 7 secara nasional yang saat itu kami antar ke Siak untuk mendapatkan penghargaan dan bersalaman langsung, menerima penghargaan langsung dari RI 1 di 2017. Iya, luar biasa. Jadi berawal dari relasi ya Bu ya. Betul. Punya kenalan yang berkecimpung di kegiatan program Adiwiyata. Nah, dari tadi kan kita udah bahas nih tentang Adiwiyata. Mungkin Sobat YBHK yang lagi nonton penasaran apa sih tuh Adiwiyata, program Adiwiyata itu apa? Mungkin Ibu bisa jelaskan sedikit apa itu program Adiwiyata. Terima kasih Ibu Febri ya. Saya sudah menyebut tadi beberapa kali Adiwiyata. Bapak Ibu, Sobat YBHK, bahwa Adiwiyata adalah program atau apresiasi yang diberikan oleh pemerintah kepada siapa? Kepada sekolah-sekolah yang sudah berhasil melaksanakan gerakan peduli berbudaya lingkungan. Jadi Adiwiyata ini adalah apresiasi yang diberikan pemerintah kepada sekolah-sekolah yang melaksanakan program itu. Nah, apresiasinya ini berjenjang mulai dari tingkat kota sampai nanti 1 tahun kemudian bisa berjenjang ke provinsi, nasional, mandiri, bahkan sampai ke tingkat ASEAN. Kalau DKI Jakarta memang sampai saat ini belum berhasil menembus tingkat ASEAN. Ya, jujur nih. Mungkin nanti Tarsi bisa ini ya. Ya mungkin bisa, melalui YBHK. Iya, betul. DKI Jakarta bisa tembus kancah ASEAN. Betul, ya kan? Seperti itu. Karena memang tadi kriterianya cukup lumayan, berat untuk kegiatan atau penghargaan Adiwiyata ini. Dan Bapak Ibu, Adiwiyata ini lebih kepada pembentukan habit, pembiasaan, tingkah laku ya. Jadi yang dinilai bukan kelengkapan sarana dan prasarana. Banyak sekolah yang sarana dan prasarananya sudah bagus, tapi bukan sekolah Adiwiyata karena habitnya tidak terbentuk. Belum dibentuk ya. Jadi perlu digarisbawahi bahwa di Adiwiyata tidak ada juara. Semua sekolah yang nanti direkomendasi untuk menjadi sekolah Adiwiyata adalah pemenang. Jika sudah melaksanakan atau sedang melaksanakan program pembentukan karakter gerakan peduli berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Seperti itu. Wah, luar biasa. Nah, itu tadi sudah dijabarkan oleh Ibu Norvika apa itu Adiwiyata. Nah, boleh sharing sedikit Bu, setelah menjadi aktivis Adiwiyata, kegiatan Ibu selama 8 tahun itu apa? Selain misalnya mendampingi sekolah-sekolah, maksudnya melaksanakan program-program Adiwiyata, mungkin Ibu bisa jabarkan program-program Adiwiyata itu apa saja? Kalau yang pernah saya tahu tuh kayak reuse, recycle dan reuse dan recycle. Nah, itu yang saya tahu tentang yang namanya program Adiwiyata. Mungkin Ibu bisa jabarkan? Baik. Jadi aspek-aspek yang dinilai dalam yang nantinya akan dinilai dalam program Adiwiyata yang pertama adalah di kebersihan. Sekolah ini sudah bersih lingkungan ini sudah bersih. Saya tadi pertama masuk itu sudah terlihat bahwa bersih ya. Jelas YBHK pasti bersih, nggak mungkin enggak. Jadi sudah lolos ya untuk aspek kebersihan. Yang kedua di pengelolaan sampah. Di pengelolaan sampah juga terkait dengan kebersihan. Jadi nanti bagaimana sekolah mampu meminimalkan sampah dan setelah jadi sampah diupayakan untuk menjadi sesuatu yang nanti bermanfaat kembali ya melalui program 3R ya seperti itu. Karena kenapa? Bahwa kalau kita ingat masa pandemi saat itu sampah di DKI Jakarta berkurang, betul ya? Ya.
hampir nol. Bahkan kalaupun sampah, ada sampah hanya sampah daun dan segala macam. Tapi untuk sampah plastik dan segala macam hampir tidak ada. Kenapa? Karena ternyata kantinnya tutup. Betul. Anak-anak bawa makan dan harus habis saat itu. Nah, program itulah yang mengulik harus kita laksanakan kembali, bahwa dulu bisa, kenapa sekarang tidak. Nah, seperti itu. Jadi nanti untuk penilaian adalah di bagaimana kita mampu meminimalkan sampah, dan setelah menjadi sampah kita bisa mengupayakan menjadi sesuatu yang bermanfaat kembali. Ya, itu di kegiatan pengelolaan sampah. Nanti penilaian atau aspek yang dinilai lagi di yang ketiga adalah aspek penghijauan. Ini sesuai dengan konsep yang awal-awalnya dulu digaungkan adalah green school, ya. Jadi bagaimana sekolah mampu mengupayakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penghijauan. Karena kita tahu DKI ini cukup dalam tanda kutip sulit tentang untuk penghijauan, betul, ya Bu? Betul, karena lahan yang terbatas. Iya. Tapi sebetulnya kita bisa memaksimalkan kalau di daerah bisa horizontal, kita menggunakan vertikal. Jadi tembok-tembok itu bisa bermanfaat sebagai lahan tanam. Ya, seperti itu. Dak atau nanti koridor-koridor bisa dimanfaatkan menjadi lahan tanam, ya, seperti itu. Hanya nanti kita mesti search lagi di Google tanaman-tanaman apa yang cocok di ruangan, tanaman apa yang butuhnya nanti di luar ruangan, seperti itu. Saya pikir informasi itu banyak bisa kita ambil dari Google, ya. Ini di kegiatan penghijauan. Plus nanti apalagi yang dinilai lagi yang menjadi titik poin dari program Gerakan Peduli Berbudaya Lingkungan adalah bagaimana kita mampu meminimalkan penggunaan energi listrik, seperti itu. Jadi penghematan, upaya-upaya penghematan listrik, upaya-upaya penghematan energi listrik inilah yang nanti akan menjadi salah satu penilaian dari program atau Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan ini. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah air. Kalau Jakarta Barat, iya betul. Jakarta Barat masih cukup relatif aman karena airnya masih bisa kita konsumsi. Betul, ya. Tapi kalau sudah mulai ke daerah Cengkareng ke sana, Kalideres, itu airnya sudah tidak layak dikonsumsi. Betul, seperti itu. Jadi salah satunya adalah bagaimana kita menghemat penggunaan air untuk generasi yang akan datang. Begitu, Ibu Feb. Oh, berarti ada bagaimana mengelola sampah, bagaimana mengadakan penghijauan kembali di sekitar sekolah, kemudian kebersihan yang dilaksanakan sama sekolah, dan penggunaan listrik, penghematan listrik, sama yang terakhir adalah penggunaan air. Nah, mungkin kita bisa bahas nih Bu dari sampah dulu, mungkin ya Sobat YBHK kan. Pasti yang nonton bukan cuman siswa doang. Siapa tahu ada sekolah-sekolah lain yang menonton nih Bu, yang ingin mengikuti jejak-jejak sekolah lain yang sudah hebat, termasuk juga YBHK yang mau menuju ke program sekolah adiwiyata. Nah, mungkin kalau sampah nih Bu, kan tadi ada reuse, recycle, and reduce, ya kan. Nah, dari sampah yang sudah dibagi 3 ini, itu pengumpulan terakhirnya bagaimana Bu? Kan karena ini nanti ada sampah kan, terus kardus, kemudian sampah makanan ya kalau nggak salah saya. Soalnya kan saya udah beberapa kali ke tempat maksudnya di luar dari sekolah ini atau di tempat-tempat ibadah, itu ada sekolah yang sekolah atau tempat ibadah yang sudah melaksanakan pemilahan sampah. Jadi yang kardus itu tetap beda sendiri, sampah makanan itu beda sendiri, yang plastik beda sendiri. Nah, itu tuh nanti berujungnya di mana? Apakah tetap di Bantar Gebang kan? Gitu. Boleh silakan dijelaskan. Baik. Terima kasih Bu Febri. Sampah itu kita bagi menjadi 3 ya. Pertama sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3 ya, seperti itu. Organik itu adalah sampah yang mudah terurai. Biasanya sampah organik ini adalah daun-daun dan sisa makanan ya, seperti itu. Nah, ini terolah harusnya setiap sekolah itu atau setiap lembaga punya satu tempat pengelolaan sampah organik melalui kegiatan composting. Seharusnya, dan itu mudah. Tidak perlu yang aneh-aneh ya, hanya bak saja. Kalaupun tidak ada bak, bisa menggunakan ember-ember bekas atau kaleng-kaleng bekas ya, yang penting ada tutupnya ya, seperti itu. Nanti tinggal dicampur dengan ramuan IM4 ya, dan itu bisa didapatkan dimanapun. Ya,
Ini untuk sampah organik atau harusnya muaranya adalah di kegiatan pengomposan, pembuatan kompos atau composting ya, seperti itu. Sampah anorganik tadi berupa sampah plastik ya, kertas-kertas, kardus-kardus itu kemana muaranya? Muaranya seharusnya ada kegiatan bank sampah ya. Nanti kalau sobat yang ada di sini berkenan, nanti bisa ada Satpel LH Kecamatan Kebonjeruk yang akan datang ke masing-masing unit ya untuk sosialisasi pemilahan sampah, sosialisasi pengelolaan pembuatan kompos, atau nanti diajarkan, dibina untuk mempunyai bank sampah di sekolah atau di unit masing-masing ya, seperti itu. Kalau DKI Jakarta Barat sebenarnya sudah ber-MOU dengan Bank BNI 46. Jadi untuk proses pengumpulan sampahnya seperti itu ya. Nah, yang B3 yang beracun sebetulnya ada beberapa barang yang bisa kita manfaatkan kembali, tapi secara umum itu kita menyebutnya residu ya. Nah, sampah B3 ini tidak boleh sembarangan diambil atau diangkut oleh orang ya atau oleh lembaga. Jadi harus diserahkan ke Satpel LH Kecamatan, karena tadi ada barang-barang berbahaya yang hanya orang LH atau tim dari LH yang bisa mengkondisikan atau mengelola sampah berbahaya itu, seperti itu. Jadi nanti Bantar Gebang sendiri mungkin saya bisa berbagi info bahwa Bantar Gebang saat ini posisinya sudah dalam gawat darurat karena hanya sampai 2026 kita bisa menitipkan sampah kita ke Bantar Gebang. Hanya 2 tahun. Hanya 2 tahun lagi ya. Sedangkan produksi sampah tuh bertonton dalam 8 ton, hampir 180 ton setiap hari. Setiap harinya iya. Seperti itu ya. Jadi ini sangat membahayakan ya. Karena tadi kita tidak mau Bantar Gebang itu kan kita nyewa ya, sewa tempat itu di Bantar Gebang, betul ya. Nah, kita tidak mau Bantar Gebang ini seperti nanti di daerah Bandung yang waktu itu meledak karena gas metananya sudah berlebihan. Nah, Bantar Gebang juga sama. Jadi setiap hari itu mereka kan ditutup terpal ya. Setiap hari itu terpalnya diangkat. Supaya gas metananya keluar. Jadi karena kalau tidak kita angkat terpalnya itu gas metananya bisa menghasilkan ledakan seperti itu ya. Oke, baik, berarti dari sampah ini jadi bisa ada kompos, ada bank sampah, ada kegiatan-kegiatan, satu lagi bisa kegiatan daur ulang, misalnya memanfaatkan botol bekas jadi vas bunga. Iya. Galon-galon bekas juga bisa jadi vas bunga, dan itu di program Adiwiyata dinilai plus. Karena memanfaatkan barang-barang yang sudah tidak terpakai. Betul. Atau saya pernah jadi aktivis juga sih Bu di Adiwiyata, tapi masih tarafnya kabupaten gitu karena bergabung dengan beberapa orang. Jadi tempat sampah plastik itu bisa dimasukin ke dalam botol yang digunting-gunting ecobrick ya, betul. Itu betul. Jadi nanti bisa jadi kursi, bisa jadi tembok yang disemen juga ya Bu. Itu juga salah satu nilai plus ya. Jadi maksudnya nggak susah untuk mengelola, betul, karena kan kekurangan kita adalah mengelola sampah plastik itu bagaimana dibakar merusak tanah ya kan. Udah polusinya juga nambah dibuang malah tambah jadi tidak sedap, bencana juga buat kita, bikin banjir dan lain. Akhirnya terlaksana yang namanya ecobrick itu juga bisa jadi salah satu satu alternatif bahwa plastik sampah tuh jadi kayak botol bekas minum itu kayak Bu, terus dimasukin, dipadatkan sampai dibuat lingkaran, itu bisa dijadikan kursi ternyata. Betul ya, dan di beberapa sekolah sudah dilaksanakan. Jadi kalau udah ada beberapa sekolah yang melaksanakan SMP 68 itu mereka jadi gapura I Love 68. Dari ecobrick itu. Wah, luar biasa. SMP 110 juga sama I Love 110. Bahkan kalau yang bisa termanfaatkan adalah dijadikan tadi kursi. Kursi itu di SMK 48 jadi kursi di lobi. Jadi kalau tamu yang datang
langsung duduk di kursi Ecobrik seperti itu. Iya. Oke. Selain itu juga sampah organik itu selain jadi kompos kan kita juga bisa memanfaatkan sebagai itu ya Bu, ekoenzim. Iya betul. Nah itu juga ada khusus programnya. kalau untuk ekoenzim itu khusus untuk sampah buah, sisa-sisa buah. Betul. Kalau sayur gitu nggak bisa? Iya sayur dan buah. Ya, sementara kalau sisa-sisa makanan yang tadi ada lemak dan segala macamnya, ada minyak, itu lebih baik kita di kegiatan di pembuatan kompos biasa saja seperti itu. Luar biasa pengetahuannya banyak ya. Jadi kita tahu apa itu Ecobrik, apa itu ekoenzim, pemanfaatan sampah organik sebagai kompos, luar biasa. Sekarang ada satu lagi. Apa itu Bu? Minyak jelantah, lagi booming nih. Kalau mungkin tahu nih di RT-RT sudah mulai nih pengolahan minyak jelantah menjadi sabun. Kemarin saya datang ke SMP 13, mereka sudah berhasil menjual sabun minyak jelantah sampai 600.000. Wah, luar biasa dari minyak jelantah ya. Iya. Daripada dibuang ya. Iya, dan bisa juga jadi lilin. Oh iya, kalau lilin saya pernah dengar. Iya. Jadi kalau lilin. sabun, dan itu sabunnya aman. Ya, selagi kulit kita tidak terlalu sangat sensitif, masih aman itu digunakan ya, seperti itu. Dan sama wanginya sama, nggak wangi minyak jelantah sabunnya, wanginya sama. Harumnya sama dengan sabun-sabun mandi. Cuma memang tidak kita gunakan untuk sabun mandi, tidak. Iya. Tapi setahu saya, sepengetahuan saya, dan saya mengikuti waktu itu pelatihannya, bisa sampai mencuci lap yang sangat kotor berminyak itu, bisa bersih dengan sabun dari minyak jelantah. Seperti itu. Itulah kembali lagi ke habit ya Bu ya. Iya, kebiasaan betul. yang harus dilakukan oleh masyarakat, terutama masyarakat sekolah yang ingin mengadakan program Adiwiyata itu tadi, sekolah Adiwiyata. Dari harus tahu bagaimana memilah sampah, terus bagaimana kita menjaga lingkungan agar tetap hijau, agar tetap bersih. Nah, mungkin dari Ibu ada sedikit atau banyak nggak apa-apa, bagaimana cara mengubah kebiasaan nih kita, terutama perilaku kita nih ya, terutama saya ya dulu tuh memang sebelum saya ikut gabung cuman ya anggota aja sih Bu, aktivis yang Ecobrik dan lain-lain itu, saya juga kalau buang sampah ya udah buang aja gitu, nggak ada yang ya udah nggak ada dibedakan gitu. Nah kalau sekarang tuh disumpel-sumpelin tuh yang sampah-sampah plastik tuh Bu, bisa dibuat kayak misalnya apa ya, kalau di dekat perumahan saya tuh kayak tanggul buat tanaman. Itu dikasih tanah dari kayak gitu. Nah, gimana caranya untuk mengubah kebiasaan masyarakat, terutama masyarakat sekolah ya, yang di lingkungan sekolah, untuk tetap menjaga kehijauan sekolah, memilah sampah Baik, terima kasih Bu Febri. Pertanyaan yang sangat-sangat sering saya terima dari dari warga sekolah adalah tadi, bagaimana mengubah perilaku. Yang pertama adalah budaya kita itu adalah budaya biasa dipaksa. Yes, betul lagi, budayanya dipaksa. Jadi yang pertama adalah kita buat sistemnya dulu, aturannya, ya, bahwa anak-anak atau warga sekolah jika melihat sampah silakan buat sistem LISA, lihat sampah ambil. Nah itu. Setelah itu kita sosialisasikan. Jadi sudah ada sistem, kita buat dulu. Setelah itu kita sosialisasikan ke seluruh warga sekolah bahwa kita punya program ini, manfaatnya apa kalau kita membuang sampah pada tempatnya, menempatkan sampah pada tempatnya. Jadi digugah dulu rasanya. Nah setelah sistemnya ada, sudah disosialisasikan, baru tadi bahwa ada pelaksanaan. Nah ketika sudah ada pelaksanaan, jangan lupa untuk selalu ada pemantauan. Awal-awal gencar, seminggu sekali nggak apa-apa, karena memang sedang semangat-semangatnya. Diingatkan terus, dan guru itu jangan pernah dalam tanda kutip malas untuk mengingatkan atau bosan untuk mengingatkan. Bosan untuk mengingatkan, karena memang sejatinya manusia itu memang selalu inginnya diingatkan. Betul. Nah, seperti itu. Karena pelupa adalah penyakit setiap orang. Betul. Jadi pertama tadi dipaksa dengan sistem, akhirnya terpaksa karena harus melaksanakan sistem, ya. Ketika sudah terpaksa diingetin terus, dipantau terus, akhirnya apa jadinya? Jadi kebiasaan terbiasa. Ya? Itu. Nah, sehingga
tadi bahwa program nanti ketika sudah dievaluasi jalan, oh ini bagus, baru nanti ke tahap yang lebih tinggi. Dan kembali lagi saya pesan ketika membuat program jangan terlalu tinggi dulu. Hal-hal yang sederhana saja dulu. Di targetnya 3 bulan ini saya adalah pertama tadi anak-anak paham dulu sampah A harus kemana, sampah B harus kemana, sampah C harus kemana. Itu dulu. Ya, setelah itu 3 bulan kita evaluasi. Oh, ini kayaknya sudah mulai jalan. Mulai ke tahap berikutnya bahwa, nah kalau sudah terpilah, nanti kita buat ini loh. Iya, nah, betul. Seperti itu. Bisa kita manfaatkan untuk ini. Jadi sudah berjenjang. Akhirnya nanti ketika mereka lulus dari lembaga kita harapkan bahwa ketika mereka nanti ke tempat atau ke instansi atau ke lembaga yang lain, mereka bawa habit itu. Betul, iya benar. Dan yang terpenting nanti di rumah. Ya, orang tua juga harus ikut andil. Betul, karena jangan hanya di sekolah tapi di rumah juga harus mereka sudah mulai harus pemilahan juga, segala macam seperti itu. Ya, jadi tadi saya percaya itu bahwa pertama adalah dipaksa, terpaksa dan terbiasa seperti itu. Betul setuju. Seperti itu, Bu. Dan kegiatan itu juga bisa ternyata kan kalau sekarang kurikulum Merdeka itu ada P5 kan ya, Bu? Iya, betul. Itu bisa jadikan salah satu program kegiatan P5 misalnya mengelola sampah organik, kita jadikan kompos atau mengelola sampah plastik. Nah, itu juga bisa jadi kegiatan di sekolah-sekolah ya. Luar gaya biasa. Hidup berkelanjutan kalau tidak salah. Gaya hidup berkelanjutan Iya, betul. Iya, luar biasa informasi kita pada hari ini. Kalau misalnya gini, Bu, kan tadi ada tingkat kota, ada tingkat apa lagi provinsi, kemudian nasional bahkan ASEAN. Nah, untuk sekolah yang dikatakan siap, nah itu yang seperti apa, Bu? Baik. Sekolah dikatakan siap yang pertama adalah mengajukan surat permohonan ke Sudin Lingkungan Hidup di mana wilayah, berarti kalau sini di wilayah Jakarta Barat ya. Ke suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Barat, surat apa? Surat permohonan menjadi sekolah adiwiyata tingkat kota. Jadi kalau penghargaan lain ditunjuk, kalau ini seperti akreditasi. Oh, kita yang mengajukan. Betul. Kita yang mengajukan. Kita sudah melaksanakan. Saya siap loh diverifikasi. Gitu. Saya siap loh dikunjungi. YBHK siap loh dikunjungi. Seperti itu betul. Ya. Jadi ketika nanti sudah bersurat, nanti akan ada nama kita akan ada di database dan itu akan menjadi salah satu nama nanti yang akan dikunjungi oleh tim mereka. Tanpa harus pengunjungan atau pembinaan pun sebetulnya kita sudah jalan. Programnya itu sudah bisa dimulai tadi. Kebersihan itu sudah jadi rutinitas sekolah kita ya atau instansi kita, terus lembaga kita. Terus kegiatan penghijauan juga saya pikir sudah menjadi walaupun minim nanti tinggal ditingkatkan lagi di bagian mananya saja yang perlu diperbanyak ya sesuai dengan karena salah satu nanti yang menjadi asesmen dari penilaian adiwiyata adalah rasio antara jumlah tanaman yang ada di lingkungan sekolah dengan jumlah warga sekolah ya. Rasionya harus 1 banding 1. Perbandingannya. Ya, 1 banding 1 ya seperti itu. Gitu, Supaya tadi ketika kita masuk ke lembaga kita, ada kesejukan, ada hawa baru seperti itu ya. Jadi pertama adalah mengajukan surat, yang kedua nanti silakan membentuk tim. Jadi masing-masing unit itu punya tim namanya SK Tim Adiwiyata. Oh, SK tim. Kepanjangan dari SK apa, Bu? Surat keputusan. Oh, iya SK yang keputusan. Iya, betul. Dibuat oleh sekolah masing-masing ya. SK namanya SK. Ada yang menyebutnya SK panitia dan segala macam. Tapi kalau di adiwiyata tidak diperkenankan panitia. Karena kalau panitia nanti setelah penghargaan bubar. Bubar, iya betul. Ada pembubaran panitia betul, repot. Gak lanjut nanti gak lanjut programnya betul. Jadi betul. SK Tim Adiwiyata ya. Ini untuk guru boleh nanti memasukkan wali murid ya. Boleh menyertakan misalnya Pak RT, Pak RW lingkungan sekitar. Karena program ini bukan hanya program sekolah. Untuk sekolah, betul. Tapi program bersama dengan lingkungan sekitar juga seperti itu. SK Tim Adiwiyata dan yang berikutnya nanti soft file ya 15 folder yang harus diisi terkait dengan tadi bukti-bukti fisik dari pelaksanaan program Adiwiyata terkait dengan kebersihan, pengelolaan sampah, terus di penghijauan. Jadi syaratnya cuma itu.
Iya. Terlihatnya ringan, tapi sulit ini Bu, ya kan? Terlihatnya kayak cuman ya kita mengajukan, tapi sebelum mengajukan itu kan kita harus yang namanya proses menuju ke mengajukan diri. Saya siap nih di supervisi gitu kan, kayak betul. aduh ini ada yang harus dipersiapkan. Nah kita ambil yang di poin ketiga tadi Bu, yang folder bukti fisik, betul. Tentang persiapan. Nah durasi lama yang akan dinilai, misalnya saya mau ngaju ini sekolah kita nih misalnya di YBHK mau mengajukan misalnya bulan Maret. Nah, dari kapan kita harus memulai start untuk mengumpulkan bukti-bukti fisik itu untuk benar-benar dia dikatakan layak nih dia untuk maju untuk disupervisi gitu misalnya. Siap. Jadi bukti fisik yang nanti dimasukkan ke dalam folder tadi yang disertakan itu adalah aktivitas 2 tahun terakhir. Wow, 2 tahun terakhir. Iya. 24 bulan saudara. Seperti itu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ya rekan-rekan sobat YBHK ini melihat asesmennya, itu tidak ada salah satu pun asesmen yang berbicara tentang sarana dan prasarana. Yang ada adalah bagaimana, apakah kepala sekolah terlibat dalam kegiatan kebersihan, apakah wali murid terlibat dalam kegiatan penghijauan. Jadi lebih ke sana. Buktinya apa? Bukti itu bisa berupa dokumen-dokumen foto-foto atau rekaman-rekaman CCTV. Betul, kayak gitu ya. Seperti itu. Itu saja. Luar biasa, berarti semua itu tadi ya kembali lagi makanya menjadi habit dulu. Betul. Karena 2 tahun untuk menuju 2 tahun tuh orang konsisten dalam 2 tahun itu kayaknya antara iya dan tidak nih. Kayaknya gravitasi kemalasan lebih tinggi gitu kalau untuk menuju ke 2 tahun. Berarti kita juga harus lebih ke konsisten untuk melakukan hal itu ya Bu ya. Betul. Jadi selama 2 tahun itu sekolah yang ingin mengajukan program Adiwiyata tuh memang harus benar-benar menjaga kebersihan. Betul. Kemudian menambah pohon, jumlah tanaman itu. Iya, jadi betul. Kriteria tanaman itu ada nggak sih Bu? Yang maksudnya kalau di sekolah saya dulu kan ada yang namanya kayak lahan khusus tanaman obat. Nah itu masuk juga ya? Salah satunya adalah tanaman obat keluarga, tanaman hias nanti, terus tanaman produktif, terus tanaman pelindung. Tanaman pelindung. Iya. Yang seperti apa Bu tanaman pelindung pohon itu? Pohon beringin, ketapang, pinus. Itu sulit sih Bu kalau untuk di Jakarta yang pohon beringin. Tapi kalau di sekolah-sekolah yang lahan memang mereka sudah punya lahan, itu kan ada beberapa tanaman itu. Jadi nanti bisa dimulai dengan tabula pot. Kan tidak harus di lahan. Jadi menggunakan tabula pot di sisi-sisi seperti itu. Atau nanti kalau untuk tanaman hias bisa vertical garden. Iya, ada vertical garden atau misalnya kalau tanaman obat itu bisa pakai hidroponik. Betul, yang kayak gitu seperti itu. Pakai terasi ring nanti. Terasi ring seperti itu. Bagaimana sih Bu kita mensiasati? Iya. Nah, pohon pelindung ini gitu. Kalau di lahan Jakarta nih, kalau saya lihat ya Bu, memang di Jakarta itu untuk bergerak ke kiri susah, ke kanan susah, ke depan susah, ke belakang tuh susah. Bagaimana kita mensiasati untuk pohon pelindung ini gitu? Iya, pohon pelindung contoh tabebuya. Tabebuya, oke. Yang itu gunung, PR kita ya yang cari gunung, ya. Yang pohonnya seperti pohon-pohon sakura. Biasanya suka ada di pinggir-pinggir jalan yang bunganya kuning kadang pink. Oh iya. Itu namanya pohon tabebuya. Itu mudah. Iya. Dan tidak di dekat sini kalau tidak salah ada di sekitar arah ke Kebon Jeruk ya. Iya, kayak tol Kebon Jeruk ada deh. Itu bisa. Jadi tinggal dipotong saja, tancepin aja udah tumbuh dia, tidak terlalu butuh perawatan yang ini. Nanti pun kalau misalnya kita menggunakan tabula pot, nanti dia dibikin bonsai. Jadi begitu tinggi potong. Potong. Jadi dia tidak sempat ini. Enggak terlalu besar dan makan lahan. Betul, seperti itu. Itu tabebuya. Sementara kalau untuk pohon seperti beringin dan segala macam itu kan butuh lahan. Tapi sebetulnya bisa diupayakan dengan tabula pot tadi dengan sistem bonsai seperti itu. Enggak apa-apa. Jadi mulai saja atau tanaman-tanaman hias yang untuk meredam polusi itu juga banyak. Iya, kayak lidung mertua, yang pinggirnya kuning itu. Itu juga sama. Terus yang kayak pohon kelapa tuh.
Pakai saji. Ya itu. Betul gak sih? Betul. Betul. Pakis. Ya betul. Itu juga bisa seperti itu. Jadi kalau kita unit kita ada di pinggir jalan utama. Yes. Nah itu upayakan cari tanaman-tanaman yang memang bisa menyerap polusi udara. Betul, seperti itu. Sementara kalau untuk di dalam itu kita bisa menggunakan tanaman-tanaman yang saya bilang tanaman cantik, tanaman manja. Aglonema itu tanaman manja. Iya, tapi gampang dirawat ya. Iya, betul. Itu tanaman manja tuh aglonema bisa di dalam ruangan. Tapi untuk di luar kita bisa tadi memanfaatkan atau mengambil tanaman-tanaman yang bisa menyerap polusi udara. Seperti itu. Sehingga kita masuk ke lingkungan hawanya sudah beda. Karena banyak oksigen jadi adem di dalamnya. Iya betul. Wah luar biasa. Nah kita masih bahas tentang tanaman Ibu. Kan tadi ada perbandingan antara penghuni sekolah dengan jumlah tanaman. Berarti semakin banyak penghuni sekolah itu berarti harus semakin banyak juga ya tanaman itu. Misalnya nih kalau kita pakai skala nih. Bu. Misalnya masyarakat di sekolah tuh ada sekitar 200 orang. Nah berarti jumlah tanamannya juga harus 200. Iya. Jumlah bukan jenis ya. Iya. 200. Iya, apapun itunya ya, jenisnya ya. Iya, betul. Entah itu tanaman hias atau tanaman apa misalnya pohon obat itu, tanaman obat itu kayak bisa gitu. Nanti kebun sayur. Oh, iya benar. Iya. Oh, iya benar. Kangkung selain kita bisa manfaatkan untuk konsumsi. Iya. Klorofilnya kan bisa untuk oksigen. Iya betul, luar biasa. Itu bisa kembali lagi Project P5 Kurikulum Merdeka yang dimana YBHK juga udah menggunakan itu. Wah luar biasa, bener berkesinambungan ya Bu ya. Iya, betul. Oke, nah kan tadi udah dijabarkan panjang lebar nih Bu mengenai pengelolaan sampah, kemudian pengelolaan tadi tanaman ya, pengadaan penghijauan. Nah sekarang ke penggunaan listrik nih. Ada salah satu sekolah yang saya tahu, nggak usah sebut namanya nanti endorse. Itu jadi dia mulai menggunakan AC itu dijamin Bu. Jadi pagi-pagi nggak menggunakan AC itu dia. Sekitar jam 9 baru mulai AC-nya. Apakah itu salah satu program sekolah Adiwiyata Bu? Betul. Jadi dan suhu AC-nya juga di yang 24, bukan yang paling tinggi gitu kan 24 derajat Celcius. Iya betul, itu salah satu. Terus penggunaan lampu LED itu sudah mulai harus dianjurkan seperti itu. Nanti misalnya bisa menggunakan panel surya di beberapa tempat. Untuk tadi salah satunya membantu konsumsi kita kepada listrik yang ada di lingkungan. Jadi di beberapa sekolah memang sudah menggunakan panel surya. Walaupun panel surya dalam skala yang kecil, sederhana seperti itu, tapi sudah rata-rata sudah berupaya digunakan. Iya betul. Ternyata kalau menurut saya nih ya, apalagi kita yang tinggal di sekitar Jakarta untuk menggunakan AC di jam-jam tertentu tuh kayaknya sulit banget Bu. Bener. Karena jam 7 pagi aja rasa jam 10 pagi Bu di gitu Jakarta itu kan ya. Jadi bagaimana kita mengelola atau membiasakan diri habit itu tadi kembali lagi untuk terbiasa. Biasanya nanti ini gedung-gedung kita harus sudah dilengkapi dengan jendela yang terbuka. Iya, betul. Jadi hawa udara segarnya sudah bisa terlihat, terasa dulu gitu. Jadi, berarti ya mungkin bisa diawali dengan itu tadi ya, tanaman dulu. Betul, karena kalau tidak ada tanaman tuh gersangnya rasanya udah beda. Iya, rasanya udah beda ketika kalau misalnya udah banyak tanaman di sekolah itu akan mungkin mereka fine-fine aja kalau nggak pakai AC. Betul. Kalau itu karena lebih sejuk lagi gitu. Oke, luar biasa. Nah, kalau penggunaan air nih Bu, gimana? Maksudnya programnya apa saja? Mungkin ya kalau saya lihat nih di mall-mall bukan cuman anak sekolah, tapi banyak warga nih di Indonesia yang kalau misalnya cuci tangan nih Bu, kan airnya ngalir. Harusnya kalau saya pribadi itu dimatiin. Harusnya dimatiin dulu nih, baru ngambil sabun. Betul. Terus baru dinyalain lagi. Kalau orang lain kan bukan orang lain ya, oknum tertentu ya, mungkin ada beberapa orang yang nyalain, dibiarkan nih, nggak dimatiin, terus ngambil sambil ngobrol, terus baru dia cuci lagi, bahkan sampai ada yang lupa matiin keran air. Nah, budaya itulah yang ingin kita hilangkan. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan air seminimal mungkin ya. Bagaimana kita bisa mengeluarkan air dan kita manfaatkan semaksimal mungkin. Bahkan yang sudah jadi limbah pun
harus bisa kita manfaatkan. Oh, contohnya air Bu. AC. Oh iya. Sudah ditampung. Bisa untuk radiator. Oh iya benar. Iya. Atau bisa juga untuk menyiram tanaman. Tapi saya tidak rekomen untuk tanaman yang konsumsi. Oh iya betul, bahaya. Iya. Itu jadi freonnya. kalau untuk tanaman hias dan segala macam nggak masalah. Itu bagus karena air suling. Ya. Terus kalaupun nanti tidak untuk itu, untuk ngepel masih bisa. Iya benar, karena ngilangin kotoran juga ya. Betul. Airnya tidak kotor. Nah, seperti itu. Jadi itu pemanfaatan yang bisa kita lakukan. Air cuci tangan itu juga bisa dimanfaatkan ya. Walaupun ada sabunnya. Tarki 3 itu saat kami antar ke Adiwiyata Mandiri itu bikin IPAL mengolah air, air pipis, bekas pipis itu. Menjadi air untuk hidup kolam ikannya dia. Oh, sudah sampai tahap itu. Luar biasa. YBHK menuju, sobat YBHK, tenang aja. Pasti kita akan maju ke sana. Nah, nanti bisa jadi memanfaatkan air yang sudah jadi limbah ya. Menjadi bermanfaat kembali. Contoh di beberapa sekolah itu mungkin di hari-hari tertentu mereka membawa atau warga sekolahnya diminta membawa air cucian beras yang pertama. Oh iya. Untuk menyiram tanaman. Iya, betul. Itu udah saya lakukan di rumah, betul. Salah satu upaya pemanfaatan limbah. Iya, betul. Selain untuk tadi untuk tanaman, air cucian beras itu bisa juga tadi untuk salah satu formula membuat kompos. Oh, iya betul. Selain itu tanamannya juga gemuk-gemuk Bu kalau pakai air beras. Iya, benar. Karena tadi nutrisi kan. Benar, iya. Harusnya kita yang mengkonsumsi kita buang. Akhirnya kita berikan ke tanaman. Iya, betul. Kalau enggak, contoh sederhananya adalah ketika kita minum di air, misalnya botol kita beli nih air mineral, itu langsung dihabisin. Betul. Jangan dibuang. Betul. Karena banyak yang saya lihat nih ya, terutama ya kita yang belum sadar ya penggunaan air itu seperti apa. Minum nih cuma sedikit doang, habis itu udah airnya dibuang gitu aja, nggak sampai habis. Kalaupun mau dibuang jangan dilempar atau sembarangan. Kita taruh di tanaman. Iya, betul. Jadi kita berbagi dengan tanaman. Seperti itu. Luar biasa. Ini kalau program ini bisa dilaksanakan dari kita untuk kita, dan wah itu bagus banget untuk Indonesia sih Bu. Misalnya yang Ibu bilang tadi tuh benar, bahwa setelah dari sekolah diharapkan tuh anak-anak membawa kebiasaan itu sampai dia nanti dimanapun dia berada. Betul. Karena sekarang kan kita krisis air juga, listrik juga, ya kan, sampah juga udah di mana-mana. Jadi kalau misalnya memang ini sudah berjalan di beberapa sekolah dan itu benar-benar habit itu sudah terlaksana, itu aman Indonesia saya kira Bu. Betul. Ya kan. Tidak akan pusing dengan sampah. Iya, nggak pusing. Aduh, tahun 2002 sekian Indonesia kurang listrik nih, misalnya kan? Sampah di mana-mana. Luar biasa. Nah, selain itu Bu, kan tadi kita udah tahu ya keuntungannya bahwa nanti akan ada penghematan air, penggunaan listrik. Nah, mungkin Ibu bisa memberikan pesan nih ke sekolah-sekolah yang ingin menuju ke program sekolah Adiwiyata atau Go Green tadi itu, untuk benar-benar komitmen gitu. Pesan Ibu apa? Baik, terima kasih Bu Febri, bahwa pesan saya satu, untuk mengubah satu lingkungan, satu budaya tidak diperlukan hal-hal yang besar. Yes. Tapi mulailah dari hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kita. Ya, contoh ketika kita makan, habiskan makanan. Betul. Kita minum, habiskan minum. Ya, kalaupun sampai sudah terlalu kenyang dan itu tidak habis, kita manfaatkan sisa itu untuk kita berbagi dengan binatang mungkin. Oh betul. Atau nanti kita olah menjadi kompos yang nanti kita bisa masukkan atau kita berbagi lagi dengan tanaman yang ada di sekitarnya. Itu jadi mulai dari hal yang sederhana, mulai saat ini juga dan mulai dari lingkungan yang terdekat. Bahwa sekecil apapun yang bisa kita lakukan untuk bumi ini, insya Allah hasilnya akan dinikmati oleh generasi kita yang akan datang. Seperti itu. Jadi harus ada yang namanya menanamkan kepada diri sendiri bahwa perubahan itu dimulai dari kita. Betul. Gitu, dari diri sendiri. Biasanya ya Bu, ya kalau zaman sekarang kan anak siswanya tuh kritis-kritis ya kan.
kembali lagi ke guru nih pasti. Iya, betul. Gimana mau ngasih tahu nih, gurunya aja nggak begitu gitu. Atau misalnya kita ngasih tahu orang lain untuk buang sampah gitu kan. Jadi dari diri kita sendiri Kita jadi contoh. jadi contoh gitu. Betul. Jadi role model yang layak untuk dicontoh. Betul. Supaya adanya perubahan. Betul. Wah, luar biasa Sobat YBHK. Bagaimana dengan perbincangan tadi ya Bu ya, panjang mengenai Adiwiyata tentang sekolah hijau, bahwa sekolah yang ingin menuju ke program Adiwiyata itu harus ada kebersihan, harus ada penghijauan, penghematan listrik, penghematan penggunaan air, dan kemudian pengelolaan sampah. Nah, betul. Itu informasi yang sangat luar biasa yang bisa diinfokan oleh Ibu Norofika. Nah, mungkin sobat-sobat YBHK yang ingin meniru sekolah-sekolah yang sudah luar biasa ya, kan pasti setiap sekolah punya itunya masing-masing, Bu, programnya masing-masing. Ada yang sudah melaksanakan, ada yang baru menuju ke tahap program Adiwiyata seperti di YBHK ini bisa melaksanakan supaya itu kembali lagi untuk bumi kita sih sebenarnya Bu ya. Adiwiyata program ini kan hanya untuk bumi, kebaikan bumi dan isinya untuk generasi selanjutnya, kan nggak mungkin generasi itu berhenti di kita sendiri gitu. Nah, itulah tadi perbincangan kita mengenai Adiwiyata. Terima kasih kepada seluruh sobat YBHK yang sudah menonton podcast kita dari awal sampai akhir. Saya Febri dan saya Norofika. Mohon undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam Adiwiyata.